Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nuryaman dari kelas C11 S1 Manajemen dengan NPM 112112885. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah adalah lama mabuda bihakin illah. Artinya, tidak ada sesembahan yang benar dan berhak untuk disembah kecuali hanya Allah saja. Semua sesembahan yang disembah oleh manusia berupa malaikat, jin, matahari, bulan, bintang, kuburan, berhala, dan sesembahan lainnya ialah sesembahan yang batil, tidak bisa memberikan manfaat, dan tidak pula bisa menolak bahaya. Kata la berarti menafikan, yakni meniadakan semua jenis sesembahan. Kata ilah berarti sesuatu yang disembah. Kata ilah berarti pengecualian. Kata Allah maksudnya bahwa Allah adalah ilah atau sesembahan yang benar. Yang pertama, tidak ada pencipta selain Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dan kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. La ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah. Ini adalah sebagian dari arti kalimat tersebut. Akan tetapi bukan ini yang dimaksud, karena arti ini hanya mengakui tauhid rububiyah saja, dan itu belum cukup. Kedua, ada tiada pemberi rezeki selain Allah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan tidak memerlukan sesuatu dari makhluknya, karena Dialah pemberi rezeki kepada makhluknya. Dan Dia juga yang mempunyai kekuatan yang sangat besar lagi sangat kukuh. Sesungguhnya Allah Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Ar-Zariyat ayat 27. Yang ketiga, tiada pemilik selain Allah. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, itu seluruh wujud yang ada di alam ini, dan Dia Maha Kuasa atas segalanya. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab suci sebelum kamu, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur, melalui para rasul yang telah kami utus kepada mereka, dan juga kepadamu, wahai Nabi Muhammad dan umatmu, agar bertakwa kepada Allah, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Yang keempat, tiada raja atau kerajaan selain Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikian karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa bertasbih kepadanya semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, yakni semua makhluk yang ada padanya atau keduanya, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Yang keenam, tiada pemberi rezeki selain Allah. Allah semesta dan segala yang ada di dalamnya tunduk pada aturan yang disebut hukum alam atau sunatullah. Hukum dan ketetapan itu dibuat dan dikendalikan oleh suatu kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan yang meliputi seluruh alam jagat raya yang maha luas. Dia yang mengatur alam jagat raya itu mengetahui setiap butir dan titik yang ada di dalam semesta. Dia mempunyai kekuatan yang tak terbatas. Dia yang menguasai hukum dan aturan itu adalah kekuasaan yang satu. Tidak mungkin ada duanya atau tiga. Jika mengatur hukum di alam ini ada dua atau tiga, pasti akan terjadi kekacauan pada sistem alam semesta. Alam semesta akan bingung aturan yang mana yang harus diikuti. Yang menguasai hukum alam itu adalah kekuatan yang satu. Dialah Allah, Sang Penguasa Tunggal. Yang ketujuh, tiada yang dicintai selain Allah. Mencintai, gabungan antara takut dan harapan, serta tentang cinta yang dinisbatkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah perkara yang menakjubkan. Ini karena perkara ini adalah sesuatu yang lumrah dan memenuhi kehidupan kita, tetapi disebabkan
ianya sangat jelas, maka kita telah lalai akan keadaan itu. Perlu diingat, 9 perjalanan kita adalah bersama dengan takut, harapan, dan cinta. Maka jika tanpa harapan, kita tidak akan bergerak. Dan jika tidak bergerak, kita tidak akan sampai kepada destinasi yang hendak dituju. Jika kita tidak takut dalam perjalanan dan tidak berhati-hati dan bertemu dengan kecelakaan, maka kita tidak akan juga sampai pada destinasi yang hendak dituju. Yang kedelapan, tiada yang ditakuti selain Allah. Masalah menakut-nakutkan dan memberi galakan dalam Al-Quran dan riwayat-riwayat Ahlu Bait alaihissalam adalah sangat banyak. Tetapi dalam kaitannya dengan individu-individu lemah, tingkatan akhir, dan hubungannya dengan individu-individu yang sederhana, pendahuluan dan media, sehingga manusia pada awal-awal perjalanan diperingatkan dan diberi galakan, dan secara perlahanlah atas dasar dicintai, dia akan bergerak. Oleh sebab itu, tidak perlu terlalu takjub terhadap jalinan takut dan cinta dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jalinan takut dan diharapkan sangat diperlukan bagi mendidik dan menjauhkan manusia. Karena dengan perasaan takut, manusia akan menghindari dan menjauhi daripada segala perbuatan maksiat dan daripada segalanya yang menyebabkan kemakmuran dan ajab ilahi. Jadi untuk kesimpulan, kalimat tauhid la ilaha illallah merupakan kalimat yang agung. Konsekuensi yang dikandung oleh orang yang telah mengucapkan kalimat tauhid adalah hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mematuhi syariatnya, mengimani dan meyakini bahwa syariatnya adalah benar. Sesuatu yang telah mengingkari kalimat tauhid, maka ia harus mengikhlaskan dan berkomitmen bahwa ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selain Dia. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi video ini. Saya ucapkan mohon maaf. Presentasi mata kuliah agama, jangan lupa baca bismillah. Terima kasih untuk semua. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.